Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menambahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, serta para pengikut yang istiqomah menjalankan kewajiban dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat Alfik, kiat hari ini tepatnya tanggal 29 di hari Sabtu tahun 2023. Kita akan mengunjungi agensi atau cabang Alfik di Pandeglang, karena pada hari ini akan diadakannya kegiatan manasik umroh untuk jamaah periode 8 Agustus 2023. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanggal 8 Agustus ini ada beberapa jamaah yang dari Pandeglang, dari Cianjur, dan dari Bogor sendiri. Nah, oleh karenanya sebagai tanggung jawab perusahaan Alfik di Bogor, kita akan bersilaturahmi pada agen yang berada di daerah Pandeglang untuk menyaksikan secara langsung dan kita siarkan langsung secara live nanti di YouTube Alfik. Oleh karenanya pada hari ini kami bersama Direktur Alfik Bapak Haji Ingkus Kusnadi, kita bincang-bincang sedikit terkait perjalanan kita ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah. Gimana hari ini Pak Haji, kiat hari ini Pak Haji? Jumpa lagi dengan Alfik Team ya. Alhamdulillah pada hari ini yaitu hari Sabtu ya. Yang mana agenda kita, program kita pada hari ini berkaitan dengan program tanggal 8. Minggu kemarin kita alhamdulillah sudah bersilaturahim dan manasik di daerah Cianjur, merupakan berkesinambungan dalam grup tanggal 8 ini. Pada kesempatan ini kita bersilaturahim ke sana berkaitan dengan manasik, program manasik yang akan berangkat di tanggal 8 Agustus besok. Kenapa agak telat manasik ini? Ya, mungkin ini permintaan daripada grup atau masyarakat yang ada di daerah Pandeglang untuk mengadakan manasik pada hari ini, mengingat waktu mendesak keberangkatan di tanggal 8 Agustus. Berarti sekarang tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 29. Berarti kurun waktu 10 hari lagi untuk keberangkatan ya. Kita alhamdulillah semuanya udah selesai, dari tiket, visa, hotel, dan segala sesuatunya alhamdulillah udah confirm. Kita tinggal persiapan ya, mempersiapkan segala sesuatunya ya, sehat jasmani dan rohani buat para jamaah semuanya. Insya Allah tanggal 8 kita grup pertama dari Alfik sendiri. Yang kedua di Agustus lagi di tanggal 29 satu bus juga ya, di 40 fake untuk tanggal 29. Nah, kita fokus sekarang konsentrasi di keberangkatan tanggal 8 ini. Insya Allah sebelum tanggal 8 grup kita berangkat. Tim Alfik tanggal 5 insya Allah berangkat ke sana ya. Itu kan tim handling dari kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ada program dari Alfik sendiri sebelum jamaah datang ya, insya Allah orang-orang Alfik atau tim Alfik akan berada di sana selama kurun waktu ya hampir 1 tahun ya, just untuk sebagai handling. Nah, ini perdana ya tanggal 8 ini keberangkatan paling awal di musim baru ini. Tim Alfik sendiri berangkat itu di tanggal 5 untuk mempersiapkan tanggal 8 ini. Seperti itu. Hari ini programnya kita
diundang untuk manasik, menyampaikan program dan materi dalam perjalanan ibadah umroh ini. Itu aja ya. Baik sahabat Alfik, itu pemaparan dari Pak Haji Ingko selaku owner pimpinan Alfik PT Akmalusia Fiko. Kami ditemani bersama Bu Haji Lia. Selamat pagi Bu Haji Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sana juga di belakangnya ada bagian urusan dalam Pak Ardani Mustafa alias Gope. Ada Haji Iqbal. Selamat pagi Haji Iqbal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tim-tim kami karena ini adalah kewajiban dan tugas kami selaku penyelenggara travel umroh untuk bersilaturahmi kepada para jamaah-jamaah yang ada di daerah. Oleh karenanya posisi kami saat ini berada di jalan tol Jor ya, menuju arah Pandeglang. Ikuti terus, jangan kemana-mana sampai kita tahapan manasik nanti hingga selesai kita di acara. Jangan lupa saksikan di YouTube, like, subscribe, and share. Channel ini akan berkembang, informasi-informasi yang akan sampaikan selalu up to date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Haji, ngomong-ngomong untuk periode di bulan Agustus awalan musim haji ini, umroh ini gimana Pak Haji? Apa ada beberapa penerbangan Pak Haji? Alhamdulillah Alfik sendiri di khususnya di periode pertama ini yaitu di bulan Agustus kita tanggal 8 confirm besok terbang di 40 fake ya, diikuti di tanggal 29 sama ya di 40 fake juga, itu pun udah confirm semuanya, tapi tinggal kita tunggu data-data jamaah terutama manifest paspor ada masih terkumpul paspor itu 8 orang. Nah kita tunggu semua, kita submit, kita terima dokumen mereka, kita proses untuk bisa dan segala sesuatunya. 29 confirm, lalu di September kita pun alhamdulillah di tanggal 19 udah ada registrasi ke kita itu dan confirm juga di 115 jamaah ya, dari satu grup di 70 yaitu dari daerah Depok dan yang lainnya itu menyebar dari beberapa wilayah itu. Insya Allah Alfik sendiri dari Agustus September 2 bulan itu kalau saya hitung itu hampir di 200 jamaah itu. Berarti kita target 1 bulan kita harus memberangkatkan sekurang-kurangnya sekitar 100 jamaah. Nanti tinggal kita Oktober, Desember malah kita sudah ada jamaah. Tinggal Oktober ya, Oktober, November pun kita insya Allah udah ada jamaah juga. Dan kita presentasi di Oktober ini, kita program sudah ada. Nah, baru ada beberapa jamaah yang registrasi di bulan Oktober itu. Ya makanya kita ingin berangkat dengan Alfik, kita masih ada seat ya di tanggal 25 Oktober itu yang masih kosong. September kita udah mendekati full ya, karena kita preparekan tiket itu di 90 seat awalnya. Kita preparekan 90 seat, ternyata ya lebih dari 90 seat. Akhirnya kita di 115 ya, seperti itu Pak ya. Nah itu informasi baik yang perlu kami sampaikan bahwa di bulan Agustus ini PT Akmalusia Fiko atau Alfik Tour menyelenggarakan 2 kelompok terbang jamaah umroh tanggal 8 Agustus dan tanggal 29 Agustus. Nah kemudian paket-paket kedepannya di bulan Oktober, September, Desember juga udah kami siapkan segala sesuatunya. Jadi ini kesempatan buat para calon jamaah umroh yang akan mendaftar melalui Alfik Tour. Silakan komentar atau bagaimana tata cara pendaftaran, persyaratan dan lain sebagainya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita cepat respon atau quick respon untuk memberikan jawaban yang terbaik buat para calon jamaah. Oleh karenanya kami melayani, kami berkhidmat kepada para calon jamaah karena memang itu adalah tujuan kami, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini
agar cepat berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terkait perjalanan umroh. Oh ya, jangan untuk hajian juga bisa Pak Haji ya? Untuk hajian ya? Kebetulan semalam juga saya ada kawan ya dari salah satu orang instansi juga yang diskusi masalah hajian. Kita sedang membuat suatu paket ya, paket haji, diantaranya haji roda. Insya Allah Alpik di tahun ini membuka untuk alhasil sepulangnya mereka tim Alpik dari sana ya, mereka ada dasar, ada pengalaman, dan bahkan mereka bicara ya bisa lah untuk berhaji, untuk membuat paket dan sebagainya. Nah inilah program-program dari Alpik. Sebelum kita membuat paket, tim kita harus edukasi dan harus ada pengalaman ataupun ada keilmuannya dalam hal itu. Tahun kemarin baru 3 bulan kemarin ya, alhamdulillah tim Alpik hampir berapa orang yang untuk berhaji di sana. Selain ibadah, mereka pun yang menggali, mencari pengalaman untuk kepentingan jamaah ke depannya. Makanya insya Allah tahun depan tanpa ragu Alpik bikin paket haji. Tim solid, tim udah punya pengalaman, tim udah punya suatu nilai gambaran berhaji itu seperti apa. Nah dasar itulah kita insya Allah kita buat paket untuk haji di tahun besok itu ya, seperti itu Pak. Nah itu informasi baik, tentunya kami sampaikan terus bahwa Al-Fiktur juga menerima pendaftaran ibadah haji langsung atau haji plus atau haji furoda. Kami siap melayani Anda karena sebelum melibatkan diri PT Aqualusia ini tentu menyiapkan beberapa hal, terutama para manpowernya ya, dari SDM karyawan Alpik yang memang sudah dilatih dan bersertifikasi. Nah oleh karenanya itu tentunya info-info yang akan kami sampaikan terus apabila ada sesuatu yang akan kami sampaikan kepada para jamaah. Baik, kita berada di Jalan Jor ya, tepatnya di tol mana nih, arah Lebak Bulus nih, baru sampai Lebak Bulus, Ciputat ya. Kita akan terus menuju Pandeglang. Ikuti terus dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belok kiri tuh. Nah, ini kawasan pesantren Kurma Karima. Pun Karima. Luas juga ya. Kalau masalah di hotel di Jakarta banyak ke makam Rasul dan ke makam Baki. Selanjutnya perbanyak itikaf ya, 1000 kali pahala dibanding di luar Masjid Nabawi. Nah ini ya, kita ke sini. Insya Allah kita akan ziarah di sekitar Masjid Nabawi ini. Yang dekat-dekat dengan Masjid Nabawi adalah Masjid Ghamamah ya. Nanti kita terangkan sejarah Masjid Ghamamah
Itu dekat-dekat Masjid Nabawi sebelah timur. Nah, habis dari situ kan banyak waktu kita free program di Madinah ya. Dan orang-orang Madinah itu beda dengan orang Mekah. Santai, santun, suasananya nyaman. Kalau di Mekah nanti kita lihat sendiri pada saat kita tawaf udah nggak, waduh, siapkan aja fisiknya. Nah, insya Allah kita ke Masjid Bilal bin Rabah kalau ada waktu ya. Terus ke Masjid Ijabah di Madinah ya. Nanti kita jelaskan Masjid Ijabah sejarahnya seperti apa. Jadi ada 2 permohonan Rasulullah, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak. Di hari keempat ya baru kita akan melaksanakan city tour kota Madinah. Kemana aja kita akan melakukan city tour kota Madinah? Yang pertama ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Di sini kita kasih waktu 30 menit. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak ibadah. Pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunnah ini, sunnah apa? Banyaklah sholat sunnah ya, sholat duha ya. Sini 30 menit lagi masuk ke bis lagi. Jangan sampai kita nunggu di bis ada jamaah salah satu yang masih di masjid. Kekompakan harus kita jaga. Nanti kami akan bawa bendera 2, mana untuk perempuan, mana laki-laki. Ikutin aja. Masuk pintu sini, keluar pintu sini. Jangan kemana-mana. Ya. Karena di Masjid Quba ini luas banget. Ya. Dan bis juga banyak. Bingung nanti. Iya, takut nyasar Pak Haji. Dan khawatir kita tidak semua kekelilingi karena menunggu di Masjid Quba aja. Iya. Sementara sebelum duhur kita harus di hotel untuk melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi, mengejar pahala itu. Iya, boleh. Sayang, ya makanya kekompakan harus dijaga. Ikutin aturan aja Pak Haji. Nanti, ya kita better kalau yang tinggal itu aja. Salah sendiri. Ke Masjid Qiblat kita nggak turun, tapi kita jelasin sejarahnya, ya. Terus kita ke Masjid Sab'ah. Di Masjid Sab'ah ini Wajib, terima kasih. Nah, maaf. Dulunya pada waktu perang ini di Masjid Sab'ah ini perang Khandaq ya. Ada 7 pos penjagaan yang sekarang diabadikan menjadi masjid-masjid. Dulunya terpisah, sekarang menjadi satu, yaitu Masjid Sab'ah, Masjid 7. Kita akan menuju Jabal Uhud. Di sini kita turun dikasih waktu 1 jam, jangan lebih, ya 1 jam. Di Jabal Uhud ini adalah gunung yang ada letaknya di mana kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Jabal Uhud adalah sekelompok gunung yang ada di kota Madinah dan tidak bersambung dengan gunung-gunung lainnya. Ya, jadi gunung yang menyendiri, ya Jabal Uhud itu. Gunung ini disebut Nabi dengan satu gunung yang ada di surga. Jadi kalau kita melihat Jabal Uhud, insya Allah di surga ada Jabal Uhud. Kalau kita masuk surga, tergantung kita. Udah benar belum ibadahnya, udah ikhlas belum? Apa ingin kita haji aja, ya. Tolong dijaga, perbanyak istighfar. Ya. Kita di sini 1 jam ya, dan akan ziarah di Jabal Uhud ya di sini. Nah ini ada pemakaman Jabal Uhud. Di sini paman Rasulullah Sayyidina Hamzah yang meninggal pada saat perang Uhud. Ya. Nah langsung kita menuju ke kebun korma. Di kebun korma boleh bapak ibu nyicipin sepuasnya, boleh ala kadarnya. Cicipin aja sampai kenyang, udah beli ala kadarnya aja. Mau beli pun boleh. Untuk oleh-oleh mungkin nanti kita juga ada khusus langsung di packing dan lebih murah harganya. Diinfo aja nanti. Di hari kelima, alhamdulillah kita dapat Jumat di Masjid Nabawi. Nah, habis dari itu kan banyak waktu kita free program di Madinah ya. Dan orang-orang Madinah itu beda dengan orang Mekah. Santai, santun, suasananya nyaman. Kalau di Mekah nanti kita lihat sendiri pada saat kita tawaf udah nggak, waduh, siapkan aja fisiknya.
Nah, insya Allah kita ke Masjid Bilal bin Rabah kalau ada waktu ya. Terus ke Masjid Ijabah di Madinah ya. Nanti kita jelaskan Masjid Ijabah sejarahnya seperti apa. Jadi ada 2 permohonan Rasulullah, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak. Di hari keempat ya baru kita akan melaksanakan city tour kota Madinah. Kemana aja kita akan melakukan city tour kota Madinah? Yang pertama ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Di sini kita kasih waktu 30 menit. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak ibadah. Pertama, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunnah ini, sunnah apa? Banyaklah sholat sunnah ya. Sholat duha ya. Sini 30 menit lagi masuk ke bis lagi. Jangan sampai kita nunggu di bis ada jamaah salah satu yang masih di masjid. Kekompakan harus kita jaga. Nanti kami akan bawa bendera 2, mana untuk perempuan, mana laki-laki. Ikutin aja. Masuk pintu sini, keluar pintu sini. Jangan kemana-mana. Ya. Karena di Masjid Quba ini luas banget ya. Dan bis juga banyak. Bingung nanti. Iya, takut nyasar Pak Haji. Dan khawatir kita tidak semua kekelilingi karena menunggu di Masjid Quba aja. Sementara sebelum duhur kita harus di hotel untuk melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi, mengejar pahala itu. Saya ya, makanya kekompakan harus dijaga. Ikutin aturan aja Pak Haji. Nanti ya kita pesan kalau yang tinggal itu aja. Salah sendiri. Ke Masjid Qiblat kita nggak turun, tapi kita jelasin sejarahnya ya. Terus kita ke Masjid Sabah. Di Masjid Sabah ini Waji, terima kasih. Nah, mohon maaf. Dulunya pada waktu perang ini di Masjid Sabah ini perang Khandaq ya. Ada 7 pos penjagaan yang sekarang diabadikan menjadi masjid-masjid. Dulunya terpisah. Sekarang menjadi satu, yaitu Masjid Sabah, Masjid 7. Kita akan menuju Jabal Uhud. Di sini kita turun dikasih waktu 1 jam, jangan lebih, ya 1 jam. Di Jabal Uhud ini adalah gunung yang ada letak di mana kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Jabal Uhud adalah sekelompok gunung yang ada di kota Madinah dan tidak bersambung dengan gunung-gunung lainnya ya. Jadi gunung yang menyendiri ya, Jabal Uhud itu. Gunung ini disebut Nabi dengan satu gunung yang ada di surga. Jadi kalau kita melihat Jabal Uhud, insya Allah di surga ada Jabal Uhud. Kalau kita masuk surga, tergantung kita udah benar belum ibadahnya, udah ikhlas belum, apa ingin kita haji aja ya. Tolong dijaga, perbanyak istighfar. Kita di sini 1 jam ya, dan akan ziarah di Jabal Uhud ya di sini. Nah ini ada pemakaman Jabal Uhud. Di sini paman Rasulullah Sayyidina Hamzah yang meninggal pada saat perang Uhud. Ya. Nah langsung kita menuju ke kebun korma. Di kebun korma boleh bapak ibu nyicipin sepuasnya, boleh ala kadarnya. Cicipin aja sampai kenyang, udah beli ala kadarnya aja. Mau beli pun boleh. Untuk oleh-oleh mungkin nanti kita juga ada khusus langsung di packing dan lebih murah harganya. Diinfo aja nanti. Di hari kelima, alhamdulillah kita dapat Jumat di Masjid Nabawi 6 jam ya. Tiba di sana kurang jam 9 malam ya. Jam 9 malam langsung jamaah ke restoran. Makan, baru saya bagi kunci. Ibu kuncinya, ini nama Kang Boy bantuin saya ya. Ya gitu ya. 150 meter ke pelataran haram. Dari WC 3 tinggal belok kita. Maj'al likuli syahratin nurat yaumal qiyamah. Nah ini doanya juga, ya Allah jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat. Amin ya Allah. Jadi kalau sedikit cahayanya sedikit. Kita ya.
Nah, untuk perempuan, hati-hati pada saat tahallul. Jangan buka rambut, buka kerudung, kelihatan rambutnya dipotong. Ini seperti ini. Sedikit aja, nanti dipotong, ya. Itu dipotongnya Di tempat di Bukit Marwah pada saat kita selesai. Dan ini jangan dibotak dulu aja, karena kita akan umrah beberapa kali. sama siapa Pak Haji di sana? Oh ya, ya. Ada orang yang khusus. Ya, nanti Bang Ibadah, nanti Pak Kiai tanyain. Jangan ke Kang Asko. Takut salah. Ya, lanjut. Terakhir tertib. Jadi rukun umroh itu ada 5, yang terakhir tertib ya. Maksudnya adalah semua rangkaian ibadah umroh harus dilaksanakan dengan tertib, tidak boleh diundur atau didahulukan satu sama lainnya. Juga tidak diselingi oleh kegiatan lain kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya saya mau sa'i dulu baru tawaf, itu nggak boleh, itu nggak tertib namanya. Misalnya kita ada yang tanya, misalnya kita tawaf 3 putaran, belanja dulu pulang lagi yang keempat, itu nggak boleh, nggak tertib ya. Maksudnya seperti itu. Kecuali dalam kondisi darurat, kecelakaan apa, mudah-mudahan kita disehatkan, itu lain soal ya. Nah, ini kita setelah setelah sa'i, di sini juga ada almarhum Dr. Edwin dulu yang berangkat sama kita. Ini kena COVID ya kemarin, waktu zamannya COVID. Habis itu kita foto. Nah, pada saat kita melaksanakan umroh, mohon handphonenya dimasukkan. Jangan kita sa'i sambil tiktokan atau 10 hari beres ya. Ada yang ditanyain seputar program, boleh? Bisa. Kenapa? Multajam. Sangat bisa. Cuma kalau Bapak kan pakai wheelchair, pakai kursi roda, itu di atas, nggak bisa ke bawah. Tapi sejajar dengan Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ini juga yang saya terus dawamkan. Alhamdulillah, kalau saya mah gratis terus karena Abidin atas biaya dinas. Berangkatnya Abidin terus dari mulai haji 2002 Abidin, umroh Abidin. Cuma tanggung jawabnya 24 jam. Ya, jamaah puas insya Allah nggak lari kemana. Itu prinsip saya. Ya. Jadi brosur saya itu jamaah yang sudah merasakan ibadah bareng saya seperti itu. Kalau brosur itu mah di WhatsApp itu nomor berapa lah. Akan bawa berapa orang lagi. Jadi brosur berjalan. Gitu. Kalau jelek, Alfik bilang jelek. Kalau puas, tolong promosikan. Ya. Baik Bapak Ibu di Pulau, Pak Haji dulu Pak. Ya. Baik dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bu ya? Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Tinggal nunggu berapa hari lagi Bu ya? Mudah-mudahan aja Allah lancarkan untuk kita semua ya. Pada kesempatan ini yang kedua kali nih Alpi manasik di sini ya. Pertama sama Umi itu ya. Saya masih ingat ya, ini yang kedua kali ya. Alhamdulillah untuk periode tanggal 8 ini luar biasa ya. Merupakan periode awal dari Alpik keberangkatan dalam program awal tahun ini ya. Totalnya jemaah itu di 37 jemaah. Dari Pandeglang, dari Cianjur, dari Bogor. Ini kita ada 3 tempat nih, insya Allah kita bakal kenal semua. Makanya saya bikin grup WhatsApp tuh ya. Bisa kita kenalan di grup WhatsApp buat ikatan kita silaturahim. Kalau ibu, bapak, jamaah semua ingin masuk dalam grup itu, mau orang tua, mau saudara, silahkan. Tinggal bilang ke Pak Ustadz Asep ya, biar memantau, biar ya Kang Asko ya, Kang Asko, biar ikut dalam suatu perjalanan ya. Saudara
orang tua hendotalan boleh tinggal bilang ke Kang Asko, Kang So masukin dong adik saya, kakak saya di dalam grup. Jadi mereka nggak penasaran, nggak nanya-nanya kapan nih pulang, bagaimana di sana. Jadi seakan-akan mereka melihat program-program perjalanan selama kita di Mekah Madinah ya. Alhamdulillah dalam program ini ya biasanya kita programnya 9 hari. Tapi ini saya sajikan pengen agak lama ya, yaitu 10 hari. Jadi di Mekah 4 malam, di Madinah 4 malam. Penerbangannya pun alhamdulillah Alpik selalu mengedepankan ya fasilitas yang nyaman buat jamaah ya, pelayanan yang baik buat jamaah. Alhamdulillah kita selalu pakai Saudi Airlines ataupun Garuda ya, seperti itu. Alhamdulillah confirm tiket pun kita udah selesai semua. Ya visa pun kita udah selesai semua, hotel pun kita udah selesai semua. Untuk manasik pun saya kemarin dari Cianjur, Bogor, ini sesi manasik terakhir untuk tanggal 8 ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih ada waktu ya, jaga kesehatan kita, perbanyak kita ibadah ya, datang ke hendotalan, tetangga, saudara, orang tua dan sebagainya. Minta maaf ya sama mereka tatkala kita istilahnya ada kesalahan yang biasa di antara sesama kita, itu pasti ya. Sebelum kita berangkat ke sana, perjalanan ini dimulai tanggal 7 Ibu ya, bukan tanggal 8 ya. Bisi ada yang salah, waktu di Cianjur kemarin tuh Pak Haji saya udah nyewa bus ya tanggal 8 ya, jangan tanggal 8 di tanggal 7 gitu ya. Kalau tanggal 8 datang udah terbang itunya apa pesawatnya, jadi tanggal 7 kami tunggu. Nanti tanggal 7 itu di Bandara 3 ya, Soekarno-Hatta di Terminal 3 di Gate 1. Nanti insya Allah tim Alpik sendiri udah standby di sana untuk nunggu ibu bapak jamaah semua. Kita pun udah koordinasi di bandara itu mulai lounge ya, untuk makan prasmanan kita di sana. Insya Allah Alpik menyajikan lounge di sana ya. Ya, jadi ingin selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih lah pada si jamaah. Loan udah kita booking juga untuk kepentingan ibu semua, jadi nggak usah khawatir. Mungkin makan malam di sana nanti kita udah booking di sana juga ya. Insya Allah loan udah confirm, udah saya booking juga dengan tim-tim di bandara sendiri. Nah, alhamdulillah pun tim Alpik selalu mengedepankan suatu nilainya pelayanan yang maksimal berkepentingan jamaah ya. Tanggal 5 itu berangkat staf Alpik ke sana itu. Mereka akan tinggal di sana itu kurun waktu 1 tahun. Ya. Jadi alhamdulillah Alpik itu benar berkesinambungan yang melayani jamaah itu. Nggak ada orang kedua ataupun ketiga dalam pelayanan Alpik ini. Semuanya orang Alpik. Karena kenapa? Ingin saya amanah Ibu. Sampai ke sana, jangan sampai datang ke sana, rombongan pernah dengar nggak dapat hotel ya. Itu betul nggak Pak ya? Nah ini saya menjaga. Ya, makanya saya kirim tuh orang-orang Alpik. Ya, kawan-kawan kita, tim kita tinggal di sana selama setahun. Nah, kita biasanya 3 orang kita kirim di sana itu giliran ya. Itu insya Allah pelayanan-pelayanan kita akan lebih maksimalkan, tidak seperti tahun-tahun kemarin ya. Insya Allah kita makin tingkatkan pelayanan-pelayanannya. Terus nanti seragam udah, perlengkapan udah semua ya dapat ya Ibu Bapak ya. Ngejahit udah semua ya. Kalau mau ngejahit silahkan, modelnya masing-masing silahkan. Tapi batiknya tolong ada standarisasi ya. Boleh dipandu padu dengan warna lain. Biasanya perempuan udah pakai hitam, nggak apa-apa. Nanti seragam dulu Ibu ya, pas datang ya pakai batik semua. Pakai seragam. Kerudungnya ada tuh, udah yang saya belikan, warnanya biru. Pas di foto tuh kita enak tuh seragam.